Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, untuk saudara-saudara dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya di hari Sabtu 18 Juli 2020. Kita tidak terasa kita sudah menginjak di hari ke-18 pertengahan tahun 2020 ini. Dan kita selalu percaya kita akan dilindungi oleh Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi permasalahan kita. Kita percaya ketika kita meminta dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati kepada Tuhan, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Dan apabila kita benar-benar melakukan firman Tuhan, maka Tuhan pasti akan selalu menyertai kita. Baik teman-teman dan saudara-saudara dimanapun Anda berada yang hari ini menyaksikan video ini, hari ini kita akan belajar dari satu ayat firman Tuhan yang sangat terkenal. Dan saya rasa sudah sering, bahkan sudah banyak sekali dikhotbahkan di gereja ataupun di pertemuan-pertemuan kekristenan dimanapun. Tapi saya akan membagikan dan men-sharingkan firman Tuhan ini, yaitu dari Mazmur 23 ayat 1. Kita pasti tahu apa isi dari ayat firman Tuhan ini yang berkata, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Seorang Mazmur Daud berkata dan berani mengungkapkan isi hatinya, berani mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, bahwa Tuhanlah gembalaku. Kenapa sampai Daud berkata begitu? Karena perlindungan demi perlindungan Tuhan, Daud merasakan di dalam kehidupannya, mulai dia dari keluarganya hingga dia menjadi raja di Israel, hingga dia meninggal. Tuhan memberikan segala apapun yang menjadi kerinduan Daud, bahkan memberi kemenangan kepada Daud. Nah, temanya hari ini adalah katakan tidak kepada kekurangan. Karena firman Tuhan ini berkata, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Katakan tidak kepada kekurangan. Kekurangan adalah menjadi salah satu pergumulan, menjadi salah satu ketakutan manusia secara duniawi. Kenapa? Karena kalau kita kekurangan, pasti mungkin kita tidak ada damai sejahtera. Kita kekurangan, kita tidak bisa jalan-jalan. Bahkan kita kekurangan, kita tidak ada kuota. Kita tidak bisa jalan karena segala sesuatu hari ini butuh uang. Kita pergi butuh motor dan butuh uang bensin. Dan kekurangan-kekurangan di dalam kehidupan kita itu bisa membuat kita takut dan kita tidak lagi berharap kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar, sudahkah Tuhan kita jadikan gembala di dalam kehidupan kita? Nah, yang perlu kita pelajari hari ini ada 3 hal dari kata gembala ini. Gembala ini berarti pemilik. Gembala berarti pemelihara. Dan gembala adalah pengatur. Nah, dalam bahasa aslinya, kata gembala ini adalah ra'ah yang saya rangkum dalam 3 pengertian. Yang pertama, gembala adalah menemani. Seorang gembala kambing, gembala dan gembala domba, dimanapun domba-dombanya pergi, dia selalu menemani. Ketika dombanya hilang, dia mencari. Ketika dombanya lapar, dia memberi makan. Seorang gembala yang menemani adalah seorang gembala yang tahu segala kebutuhan dari domba-dombanya. Itulah gembala yang baik. Itulah gembala yang menemani. Itulah gembala yang mengayomi. Tuhan Yesus seperti begitu. Tuhan Yesus menemani kita. Bahkan Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu melebihi dari gembala apapun yang ada di dunia ini. Karena Yesus sebagai gembala yang baik, maka dia menemani kita. Karena pengertiannya tadi menemani. Artinya kita jangan takut di dalam kondisi apapun. Kenapa? Karena Yesus selalu menemani kita. Yang kedua, gembala itu selalu memberi makan. Gembala itu selalu memberi makan. Jangan takut, jangan khawatir akan hari esok, sebab hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Itu kata firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan selalu memberi kita makan. Tuhan selalu mencukupkan segala kebutuhan kita. Ketika kita meminta dengan hati yang percaya, dengan iman, maka kita tidak boleh takut. Firman Tuhan berkata, apakah dengan kekhawatiran dapat menambah sehasta bagimu? Tidak akan pernah.
Justru karena kita khawatir, justru karena kekurangan menakuti kita, kita makin down, bahkan kita mau meninggalkan Tuhan. Jangan takut, sebab Tuhan sebagai gembala yang baik akan memberikan kita makan. Baik makanan jasmani, terlebih makanan rohani, yaitu firman Tuhan yang selalu kita renungkan, yang selalu kita lakukan di dalam kehidupan kita siang dan malam. Yang ketiga, sebagai gembala, ada yang perlu diperhatikan sebagai gembala, yaitu gembala itu adalah memerintah setiap domba. Kadang-kadang kita sebagai domba, kita sebagai murid, kita sebagai pengikut Yesus saat ini, kita tidak berterima ketika kita diperintahkan, kita disuruh untuk melakukan firman Tuhan, kita disuruh untuk berdoa oleh pendeta kita, lebih lagi untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita tidak setuju, bahkan kita menjauh dari gereja. Sebagai gembala, Tuhan Yesus sudah mencontohkan. Dia adalah seorang gembala dan dia memerintah kepada murid-muridnya. Lakukanlah apa yang aku perintahkan kepadamu. Kasihilah musuhmu. Dan banyak sekali perintah-perintah yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita. Kita sebagai domba jangan diperintah oleh kekuasaan, jangan diperintah oleh ketakutan kita, jangan diperintah oleh orang lain, tetapi mari kita diperintah oleh gembala kita sendiri, yaitu gembala yang baik, yang melihat sesuatu dengan keseluruhan kepada setiap dombanya. Yesus tahu apapun di dalam kehidupan kita ini yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, kata gembala ini berarti juga memerintah. Dia memerintah kita untuk kita melakukan setiap firman Tuhan. Salah satunya adalah jangan takut kepada kekurangan. Karena di dalam firman Tuhan, Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Segala kekurangan tidak menjadi alasan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi kekurangan itu menjadi pijakan kepada kita untuk kita berharap kepada Sang Gembala yang baik itu. Mungkin itu saja yang hari ini kita akan pelajari. Mari kita tanya dalam kehidupan kita masing-masing, sudahkah Yesus menjadi gembala di dalam kehidupan kita? Kita akan terus belajar dan berdoa dan mengandalkan Tuhan. Semoga Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.